Sahabat DKB GKI, senang dapat jumpa kembali dengan Anda dalam acara GKI Menyapa. Saya Arlian Sarosa, pemandu percakapan kita. GKI Menyapa adalah kesempatan bagi para pimpinan GKI di lingkup sinode dan ketiga sinode wilayah GKI untuk menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu diketahui oleh khalayak atau umat tentang GKI, baik tentang hal-hal yang sudah dikerjakan, sedang dikerjakan dan akan dikerjakan, dan juga untuk menyampaikan sikap atau pandangan GKI terhadap isu tertentu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan GKI Menyapa kali ini merupakan episode yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kita akan disapa oleh pimpinan GKI baik di sinode maupun di tiga sinode wilayah. Ada Sekum BPMS GKI Pendeta Dani Purnama, ada Sekretaris 1 dari SW Jawa Timur Pendeta Florida, ada Sekum BPMSW Jawa Tengah Pendeta Heni, dan ada Sekum BPMSW Jabar Pendeta Cordelia. Jadi kita akan disapa oleh para pimpinan GKI lengkap nih, ya, lengkap yang akan menyapa kita pada episode kali ini. Selamat datang pada di studio. Salam jumpa Pak Arlianus. Selamat jumpa teman-teman, Pak, Ibu Heni, Ibu Cordelia, Ibu Florida. Ya, jadi Sekum Sinode GKI diapit oleh tiga apa namanya ini, putri penjaga GKI. Di tengah kesibukan mereka yang sangat tinggi sekarang ini karena ada tambahan pekerjaan karena pandemi ini, mereka telah menyisihkan waktu khusus untuk kita, untuk menyapa kita semua. Dan sekali lagi terima kasih pada Ani dan semua teman-teman yang terkoneksi via Zoom pada saat ini. Nah, keempat, pimpinan GKI ini akan menyampaikan kepada kita sikap dan kebijakan GKI berkaitan dengan kesempatan melaksanakan kebaktian on-site yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan PSBB. Nah, sahabat DKB dan yang connect dengan kami di YouTube dapat berinteraksi dengan kami dengan mengajukan pertanyaan atau komentar mengenai pokok sapaan GKI kali ini melalui chat room yang sudah tersedia. Baik, Pak Dani, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Ini kepada Pak Dani dulu ya. Ya. Dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, pemerintah memberi peluang bagi gereja-gereja, bagi agama-agama sebenarnya, kita bagi gereja-gereja untuk memulai melaksanakan kebaktian di gedung gereja, on-site. Ya. Bagaimana GKI memandang kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah ini, Pak? Ya, baik Pak Arlianus. Jadi tentu kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang terbuka untuk kita boleh kembali beribadah, termasuk beribadah di gedung gereja seperti semula. Ya, di beberapa daerah gereja-gereja bahkan sudah didatangi oleh aparat dan bahkan pihak kepolisian untuk memeriksa. Mendorong. Oke. Silakan mulai karena ini sudah waktunya kembali untuk beraktivitas ya. Walaupun keadaan tidak sama seperti sebelum pandemi, tapi rupanya dorongan ini sudah ada. Ya. Tentu bila pelonggaran ini diberikan karena sudah memperhatikan ketahanan masyarakat mungkin sudah membaik, tentu kita sangat bersyukur, gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu menegaskan bahwa kesadaran GKI kita untuk memulai kembali ibadah on-site ya istilahnya ya di gedung gereja bukan semata-mata karena sudah diizinkan oleh pemerintah, tapi juga di sisi lain bukan juga karena gereja yang lain sudah buka, bukan ikut-ikutan, bukan itu yang menjadi landasan utama kita ketika kita mau memakai kesempatan karena PSBB ini sudah sedikit dilonggarkan gitu ya. Kita melakukannya karena kesadaran penuh dan kerinduan yang besar memang untuk tetap merawat kehidupan. Itu. Jadi dari titik saya. Jadi itu apa namanya? Prinsip utama bahwa apapun yang dikerjakan termasuk dalam ibadah, GKI ingin punya pandangannya bahwa kita mengerjakannya dalam rangka merawat kehidupan. Betul. Baik Pak Dani. Jadi kan ada beberapa orang menyatakan bahwa pemerintah melonggarkan PSBB ini
bukan karena pandemi COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan atau misalnya ada tren menurun, bukan karena itu, tetapi karena roda perekonomian yang kita perlu digerakkan, karena ini juga kita perlukan. Kalau tidak bisa muncul petaka yang lain. Nah, ketika GKI hendak memutuskan, ya walaupun tadi Pak Dan udah mulai menjelaskan sebenarnya, saya ingin dielaborasi lebih jauh lagi Pak. Ketika GKI akan memutuskan memanfaatkan kesempatan untuk mulai kebaktian onsite ini, apa yang menjadi pertimbangan utama? Karena sekali lagi pemerintah bukan hanya atau malah bukan pertama-tama soal telah terkendalinya pandemi COVID-19 ini. Gimana Pak? Ya tentu pemerintah kita yakini memiliki banyak pertimbangan ya ketika memutuskan sesuatu, termasuk ketika melonggarkan PSBB ini. Salah satu faktornya memang yang sering kita dengar adalah juga faktor ekonomi yang juga sangat penting tentu dalam hidup ini ya. Karena itu bagi GKI, apapun yang menjadi dasar pelonggaran PSBB itu, sehingga memberi kesempatan kita kembali boleh beribadah onsite di gedung gereja, sekali lagi memang landasan utamanya adalah karena kita mau ikut serta dalam menjaga dan merawat kehidupan itu. Nah, dalam pesan pastoral kelima yang terakhir baru terbit minggu yang lalu ya, hari Minggu tanggal 28 Juni kemarin, disampaikan bahwa sikap dan tindakan GKI sebagai gereja itu didasari oleh pertimbangan yang imani di satu sisi, tapi juga pertimbangan yang manusiawi. Ya, itu juga yang harus jadi pertimbangan ketika kita hendak kembali membuka kebaktian di gedung gereja. Jadi ada pertimbangan imani, tapi juga ada pertimbangan manusiawi ya. Saya kutip pesan pastoralnya saja supaya memang pas seperti yang tertulis di sana. Kita melihat situasi pandemi COVID-19 ini sebagai ruang di mana kita mencari, menghayati dan mewujudkan kehendak Allah yang penuh dengan cinta kasih yang memelihara dan merawat kehidupan. Karena itu rencana untuk kembali melakukan kebaktian di gedung gereja, sekalipun dirindukan dengan sangat oleh anggota dan simpatisan jemaat, tidak pernah boleh dilakukan secara emosional. Maka pertimbangannya tetap ada imani. Manusiawi. Apalagi sekadar membanding-bandingkan dengan institusi lain. Ya, ikut-ikutan misalnya begitu. Yang lain sudah boleh, kita kok enggak gitu ya. Kita percaya bahwa iman dan spiritualitas kita justru terukur dari seberapa serius kita menempatkan kepentingan dan pertimbangan kemanusiaan yang lebih luas, jauh di atas sekedar keinginan kita pribadi. Ya. Apakah itu bisa dikatakan kalau begitu Pak Dani bahwa GKI menjadikan faktor kesehatan atau pengendalian pandemi ini sebagai pertimbangan utama? Salah satu yang utama itu. Ya. Karena kan ada beberapa orang mengatakan bahwa gereja sekarang ini atau selama ini misalnya lebih menitiberatkan itu aktivitas ibadah itu pada 3 aspek. Ada aspek kehadiran, aspek gedung gereja, dan aspek persembahan, aspek. Nah, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Apakah dengan pertimbangan yang tadi GKI hendak menegaskan bahwa betul ada ketiga aspek itu, tetapi pertimbangan utamanya sebenarnya ialah bukan itu, tetapi soal kesehatan. Artinya kalau jaminan atau kalau keadaan pandemi ini belum terkendali dengan baik, GKI lebih memilih untuk tidak. Ya. Begitu maksudnya. Betul, tepat. Ya. Jadi karena kerinduan untuk merawat kehidupan itu, salah satunya tentu kita bertanggung jawab dengan kesehatan, ya, baik para pelayan ibadah maupun umat yang akan bergabung dalam ibadah itu juga jadi pusat perhatian kita tentunya. Ya. Nah kalau begitu Pak, berdasarkan pertimbangan GKI tentu kan ada percakapan di internal, pasti melibatkan para ahli tenaga medis untuk mendapatkan masukan-masukan. Kalau begitu, kapan kebaktian berdasarkan tadi bahwa kesehatan adalah faktor utamanya, kapan kebaktian onsite di GKI paling cepat dapat dilaksanakan? Paling cepat ya. Kapan paling cepat?
Jadi nggak boleh lebih cepat dari itu. Betul. Jadi BPMS dan BPMSW Ya. tidak pernah menetapkan satu tanggal definitif. Oke. Harus tanggal ini. Oke. Ya. Karena kita menyadari wilayah kita ini terbentang cukup luas. Ada wilayah yang sudah masuk ke zona aman, zona hijau, tapi ada juga yang masih merah, bahkan pernah disebutkan zonanya hitam, merahnya merah pekat, Merah darah. ya itu ya. Sehingga memang kami ketika menetapkan ya, dan kemudian merumuskan pesan pastoral misalnya yang terakhir, tidak pernah menyebutkan tanggal definitif kapan kita akan memulai. Justru yang kami anjurkan adalah mari perhatikan apa saja yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan misalnya, dan juga pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan masing-masing. Perhatikan itu dan ikuti, penuhi. Kalau itu kemudian sudah sangat teliti dan rinci kemudian kita ikuti, termasuk memperhatikan zona wilayah gedung gereja dan juga anggota jemaat kita tinggal, ya mari dengan gembira kita juga memulai ibadah itu sekali lagi karena memang mau merawat kehidupan. Betul. Kalau begitu dalam antisipasi, walaupun nobody knows sih, tapi dalam antisipasi GKI sebenarnya kurva itu kira-kira mulai melandai itu kira-kira kan itu kan karena kehidupan yang diutamakan, merawat kehidupan, maka tentu kurva ini menjadi sangat penting. Ya, kalau kurvanya terus menaik, jangan dong, jangankan dekat. Ya, jangan mikir dulu itu. Nah, kurvanya itu kira-kira dalam perspektifnya kira-kira kapan mulai akan menurun? Iya. Nanti rekan-rekan Sekum dari Sinode Wilayah akan membantu kali ya untuk yang itu. Tapi kalau memperhatikan trennya sebenarnya, kalau mau kita jujur, sebenarnya kan ini belum mencapai puncak malah mestinya gitu ya. Melandai apalagi, jadi masih panjang. Nah, kalau memperhatikan itu dalam bincang-bincang tentunya juga dengan beberapa orang yang bergerak di bidang kesehatan, kami pernah mendapat informasi itu di sekitaran bulan Agustus atau September sebenarnya. Agustus September udah mulai. Iya. Jadi bayangkan sebenarnya ini masih cukup panjang waktunya untuk kita menyiapkan lebih bertanggung jawab kalau untuk menuju ke Agustus dan September itu pun kan masih new normal istilahnya ya. Iya. Jadi belum kembali dengan seperti protokol kesehatan ya. Iya, betul. Sehingga inilah waktunya untuk kita menyiapkan. Maka kami juga menyatakan di pesan pastoral yang terakhir itu tampaknya kita masih memerlukan waktu untuk benar-benar ada dalam kesiapan. Karena kalau memperhatikan keputusan Menteri Kesehatan itu betul memang ada dibuka, dilonggarkan tempat ibadah boleh kembali menyelenggarakan ibadah, tetapi aturannya dibuat begitu banyak sekali yang harus dipenuhi. Bahkan kalau melihat ada juga izin yang harus dipenuhi. Gereja dengan ukuran yang anggota jemaat yang besar, izinnya harus dari bukan tingkat kelurahan kecamatan nih tampaknya ya. Jadi mesti ada pengaturan-pengaturan. Dan untuk itu memang kita merasa bukan dalam waktu yang seminggu 2 minggu lagi ke depan, sebenarnya ya. Beberapa daerah dan wilayah di mana GKI berada mungkin bahkan masih berada dalam zona berbahaya tadi, zona merah darah tadi ya. Selain juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah menjadi beragam, beda-beda. Nah, itu yang harus benar kita jaga. Ya. Jadi tren dari kurva penularan penyebaran COVID-19 menjadi pertimbangan utama. Apakah jemaat-jemaat di wilayah tertentu sudah boleh memulai melaksanakan ibadah di gedung gereja. Artinya masa-masa sekarang ini karena pemerintah melonggarkan sebenarnya hanya merupakan masa-masa Advent begitu ya. Iya, berarti ya. Sembari berharap masa-masa menyiapkan diri, menyiapkan seluruh fasilitas, menyiapkan gedung gereja, protokol-protokol, tetapi sebenarnya kurang lebih menyiapkan umat juga. Menyiapkan umat. Bukan hanya menyiapkan gedungnya lalu teknis ibadahnya, tapi juga umat ini kan mesti diedukasi ya. Diedukasi ya. Betul. Ya. Oke. Itu apakah dapat saya mengatakan begitu Pak? Kalau begitu maka kebijakan
PMS atau Sinode GKI sebenarnya kapan ibadah itu mulai dapat dilaksanakan bisa berbeda dari wilayah yang satu dengan yang lain. Betul. Begitu ya? Ya, betul. Berarti saya mesti bertanya kepada teman-teman sekum-sekum wilayah nih. Tetapi kita tunda sebentar setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat GKI, terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa bersama saya Arlian Slarosa sebagai pemandu percakapan, dan bersama para narasumber kita ada Bapak Pendeta Dani, Ibu Pendeta Florida, Ibu Pendeta Heni, dan Ibu Pendeta Cordelia adalah Sekum dan Sekretaris 1. Mereka adalah pimpinan-pimpinan di Sinode dan Sinode wilayah. Pak Dani dan teman-teman, kita lanjut ya. Tadi saya sudah menyampaikan pada segmen sebelumnya bahwa Pak Dani menjelaskan bahwa kebijakan kapan mulai itu karena bergantung pada seberapa jauh sudah bisa terkendalikan pandemi ini, bisa berbeda di wilayah-wilayah yang lain. Kalau begitu berarti di setiap wilayah agak berbeda. Betul. Saya memulai dengan yang Jawa Timur ini. Ibu Pendeta Florida, Sekretaris 1 dari BPMS Jawa Timur. Bagaimana situasi Jawa Timur? Kapan kira-kira dipandang bahwa kurvanya udah akan menurun sehingga bisa memulai, terutama kota Surabaya ini? Ya, kalau kurva menurun, sekarang belum menurun. Jadi justru Surabaya lagi terus naik ke atas gitu ya. Kalau data kemarin, angka kemarin itu Jawa Timur malah paling tinggi gitu. Kalau bicara tentang angka, data, dan kurva. Jadi kapan dimulai, sekali lagi seperti yang disampaikan tadi sama Pak Sekum gitu, kita dipanggil untuk merawat kehidupan, dan kami ya mendorong jemaat supaya melihat situasi dan kondisi daerahnya. Jadi Jatim memang berbeda-beda juga ya, ada yang merah hampir mendekat hitam gitu, tetapi beberapa titik juga ada yang hijau gitu. Tetapi kita kembali lagi dasar yang paling penting untuk diingat bahwa kita ini sedang merawat kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Itu yang terus diingatkan sih di sinode wilayah, di jemaat, supaya benar-benar memperhatikan apa yang harus disiapkan kalau memang mau beribadah. Tetap melihat konteksnya, tetap melihat zonanya, ini sudah warna apa harus diperhatikan dalam rangka yang merawat kehidupan itu. Ya. Apakah itu berarti kalau kita memperhatikan, kan tadi kan Pak Seko mengatakan bahwa menurut informasi akan mengalami penurunan pada sekitar Agustus September, tetapi saya menduga itu perkiraan orang di Jakarta sebenarnya yang sudah mulai pandeminya pada bulan Februari, awal Maret mulai meningkat. Itu artinya 6 bulan sesudah mulai mengalami kenaikan baru mulai kurvanya sedikit turun. Apakah itu berarti bahwa terutama di Surabaya, karena kan di daerah-daerah lain juga tidak pesat Surabaya perkembangan penyebarannya nih, di jemaat-jemaat kita di Surabaya boleh jadi baru akan memulai kebaktian di gedung gereja menjelang Natal. Apa bisa begitu, Ibu Florida?
Itu belum dipastikan juga sih. Kami terus memantau, maksudnya tidak bisa memastikan apakah menjelang Natal atau bisa jadi ada yang mungkin Agustus memulai. Hanya saja yang kami terus tekankan tentang mempersiapkan dan mensosialisasikan protokol kesehatan. Angka, kurva, dan informasi semuanya tetap menjadi pertimbangan. Jadi itu sesuatu yang belum pasti juga tentang menjelang Natal atau kapan dimulai. Kita tidak berani berbicara tentang waktu karena kan terus terang jemaat ada juga dan banyak kan yang merindukan ibadah. Ketika kita memberikan definisi waktu yang menyebutkan waktu itu bisa memberikan harapan, sementara kondisi sekarang sangat berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, apalagi Surabaya pernah hitam, lalu sekarang sudah mulai agak turun warnanya, tapi naik lagi gitu. Jadi kalau Surabaya, kita nggak berani bicara soal waktu, Pak. Artinya boleh jadi lebih jauh dari itu sebenarnya baru bisa mulai ya? Bisa jadi, tergantung kondisinya. Ya, artinya kalau kita belajar dari kota Jakarta yang merupakan tempat pertama yang di mana pandemi ini menyebar, maka cukup lama. Kita mengatakan tadi saya 6 bulanan, artinya dalam 1 bulan 2 bulan ini agak sukar kelihatannya. Betul. Bisa langsung turun kurvanya. Sehingga agak sukar bagi jemaat-jemaat kita di kota Surabaya bisa memulai pada bulan-bulan 1-2 bulan ke depan ini. Ya, sangat hati-hati. Ada yang kemarin sudah mau merencanakan gitu, tetapi kemudian lihat angkanya lagi, lalu batal, bulan ini tetap online. Jadi benar-benar dilihat per bulan. Kalau kita biasanya mendapatkan surat pastoral dari BPMS gitu ya, sudah mendekat lalu dapat lagi. Seringkali itu menjadi pegangan juga sih. Menjadi pegangan dan kita memperhatikan konteks kita. Jadi kalau di Surabaya bulan Juli ini semua masih online. Dan mereka masih sudah mulai mempersiapkan juga Kak kebaktian onsite atau persiapan baru akan masih konsentrasi pada online, persiapan baru akan dilakukan kalau ketika kurva sudah mulai kelihatan menurun? Beberapa ada yang sudah mulai mempersiapkan, artinya mereka mulai belajar tentang protokol kesehatannya, lalu mempersiapkan fasilitasnya, tempat cuci tangan, semua diperhatikan, mempersiapkan apa saja yang diperlukan. Misalnya ada jemaat yang menyiapkan masker, menyiapkan face shield jika ibadah onsite dimulai, dan kemudian ada yang tidak membawa itu. Jadi dipersiapkan, tetapi kapan dimulai nggak ada yang bisa menjawab. Kami tetap memilih berhati-hati untuk memulai ibadah. Kalau Jawa Tengah bagaimana Ibu Heni? Ya, Jawa Tengah ini sangat unik karena wilayah kami itu sampai ke Jakarta, Bandung, gitu ya. Semua ya. Kami tidak merampas sampai di wilayah Jawa Tengah ya, di wilayah Jawa Tengah ya. Nah, tentu situasi dan kondisi tiap wilayah itu tidak sama. Ada daerah-daerah yang sudah aman dan beberapa gereja di wilayah Jawa Tengah sudah mempersiapkan untuk ibadah onsite. Bahkan pada minggu kedua atau ketiga bulan Juli sudah mulai ada yang mempersiapkan diri untuk ibadah. Tapi sekali lagi, tapi sekali lagi itu karena daerah di mana gereja itu ada sudah ada di area aman atau zona hijau. Belum terinfeksi maksudnya atau sudah tetapi udah selesai? Ada yang sudah selesai, sudah daerah gereja dan area tempat tinggal anggota jemaat sudah ada di area yang aman. Oke. Jadi artinya karena situasi di Jawa Tengah relatif lebih dalam tanda kutip aman gitu ya, cukup banyak daerah yang mungkin juga belum sampai ke sana. Ya, atau sudah sampai dan hanya sedikit lalu segera teratasi sudah di blok begitu. Jadi relatif sudah ada jemaat yang sudah mempersiapkan pada bulan Juli akan memulai kebaktian. Ya. Oke. Kalau Jawa Barat bagaimana Bu Cornelia? Iya, Jawa Barat juga kayaknya nggak cuma Jawa tuh Pak, ada Sumatera gitu. Oh iya.
Iya. Ada Sumatera, ada sampai Riau. Pekanbaru ya, Riau. Ya. Jambi. Jadi ya, seperti yang tadi sama seperti rekan-rekan lain bahwa berlain-lainan juga sih dimulainya. Tapi istilahnya selalu kita menekankan seperti yang tadi juga sudah dikatakan teman-teman ya mesti ngelihat situasinya gitu. Kalau misalnya masih merah zonanya ya lebih baik jangan. Malah kan sebenarnya juga ada himbauan kalau 14 hari tidak ada kasus baru sebenarnya aman. Itu yang agak berat. Di wilayah itu. Di wilayah. Iya. Di kita sendiri sih Pak, ada yang udah mau buka nih. Minggu gitu? pertama Juli, iya. Tapi dengan protokol yang sangat ketat gitu ya. Jadi di daerah Cirebon, rekan-rekan di daerah Cirebon nih akan memulai kebaktian di awal Juli. Hanya misalnya mereka benar-benar yang datang itu mesti yang mereka kenal. Kalau orang lain atau dari luar kota nggak boleh ikut. Itu katanya udah benar-benar mau ditegesin gitu. Ini salah satu. Gitu. Karena Dan itu bisa menimbulkan masalah baru ya ketika orang mau ke gereja dan tidak boleh masuk. iya, tapi disosialisasikan sih Pak dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Makanya edukasi untuk jemaat bahwa masuk ini dengan sesuatu yang baru, nggak bisa kayak dulu lagi nih sebenarnya kalau ke gereja. Jadi edukasi itu juga dilakukan oleh rekan-rekan yang sudah mau membuka sih ibadah onsite. Jadi beda-beda sih Pak. Kalau untuk saling, kan sekali lagi kan prinsip utama adalah memelihara kehidupan. Ya, kalau itu prinsipnya maka berarti mestinya ada saling mengingatkan antara lingkup ini. Apakah misalnya sebuah jemaat yang memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah itu keputusan penuh berada di jemaat setempat lokal, atau sebenarnya pimpinan-pimpinan di lingkup klasis atau di lingkup sudah wilayah Sinode bisa mengatakan, walaupun dia mengatakan kita mulai, tapi bisa mengatakan dalam tanda kutip mengintervensi lah, misalnya di sini belum boleh walaupun mereka udah memutuskan. Apakah ada semacam percakapan seperti itu atau mutlak berada pada wewenang majelis jemaat setempat? Kalau di Jabar sih enggak ya Pak. Di Jabar tetap dalam koordinasi klasis, lalu klasis dalam koordinasi dengan Sinwil. Jadi kami juga menyebarkan semacam Google Form untuk melihat kesiapan jemaat. Oke. Ada data-datanya, terus dilihat seberapa siap. Nah, Google Form ini masuknya ke BPMSW, tapi kami juga minta klasis yang mengkoordinir. Dan kita juga kayaknya sering ngobrol-ngobrol juga sama Pasekum. Jadi kayaknya tetap alirannya tetap terjaga gitu. Artinya bahwa ketika salah satu jemaat kita, jemaat GKI menyelenggarakan kebaktian di gedung gereja, artinya itu sudah berlapis-lapis pertimbangannya. Klasis mempertimbangkannya, sinode wilayah mempertimbangkannya, bahkan sinode pun ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat dipastikan bahwa ketika sebuah jemaat mulai menyelenggarakan kebaktian, unsur kehati-hatian berada pada faktor yang paling utama. Bisa begitu dikatakan begitu? Iya Pak. Ya betul Pak. Di Jawa Tengah juga begitu ya Ibu Heni? Iya, Jawa Tengah juga membuat pertanyaan-pertanyaan untuk kita melihat kesiapan jemaat. Jadi kami pakai Google Form untuk mendata kapan jemaat di lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah akan melakukan ibadah. Lalu kami juga mencoba melihat apakah mereka sungguh-sungguh menyiapkan ibadah itu dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, data itu kami punya, lalu kami koordinasikan dengan BPMK. Bahkan jika ada ketidaksiapan jemaat untuk membuka ibadah, maka kami meminta mereka untuk memperhatikan protokol kesehatan, lalu protokol yang diberikan oleh BPMS beberapa waktu yang lalu, supaya gereja sungguh-sungguh merawat kehidupan. Jangan sampai gereja menjadi klaster baru ketika kita membuka ibadah. Jadi protokol kesehatan itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah tadi Pak Sekum dan semua Sekum dan Sekretaris Satu di wilayah-wilayah sangat menekankan protokol. Seperti apakah protokol kebaktian onsite itu ketika ada jemaat yang akan menyelenggarakan? Apa sih garis besar protokolnya? Ya mungkin mulai dari saya, nanti teman-teman yang lain menambahkan gitu ya. Ya. Kami perlu mengingatkan untuk majelis jemaat itu perlu mengurus surat izin.
untuk mengadakan ibadah onsite ke pemerintah daerah atau gugus tugas COVID gitu. Lalu sungguh-sungguh mempersiapkan gedung gereja khususnya ruang ibadah agar dibersihkan dengan disinfektan setiap kali selesai ibadah. Barang-barang yang digunakan atau yang disentuh oleh umat untuk segera kembali dibersihkan. Lalu juga mengupayakan agar ibadah itu berlangsung di tempat dengan sirkulasi udara yang mengalir gitu. Misalnya dengan membuka jendela. Tanpa AC berarti ya? Ya, tanpa menggunakan pendingin ruangan gitu. Lalu di depan pintu masuk gereja perlu juga disiapkan petugas untuk memantau suhu tubuh dari setiap pengunjung ibadah dan memastikan bahwa mereka yang datang itu dengan kondisi tubuh yang sehat, menggunakan masker dan atau face shield, dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan dengan sabun di beberapa tempat strategis. Mungkin ada teman-teman yang mau nambah nih. Ada Ibu Cornelia? Liturgi juga kan kita mengalami penyesuaian ya Pak, termasuk juga ibadah nggak selama biasa. Kita kalau bisa 45 menit, kalau bisa deh, harus bisa. Jadi maksimal 45 menit dalam gedung ibadah? Iya. Itu artinya sejak orang mulai masuk sampai selesai? Iya, jadi ibadah itu durasinya ya 45 menit. Berarti lebih dong, lebih 45 menit di dalam ruangan, karena kan orang masuk sama orang keluar. Jadi 1 jaman begitu ya? 1 jam paling lama deh. Sama temen deh Pak, jadi 1 jam, mau ngisi 45 menit. Sebab kalau 45 menit kebaktian artinya umat itu berada di dalam gedung gereja lebih dari 45. Mulai dari dia masuk ngantri ke dalam, duduk, yang pertama datang itu bisa udah 15 menit sebelumnya, dan pula yang terakhir. Iya. Oke. Paling lama 1 jam deh kalau gitu ya. Iya, dipersingkatkan waktu. Iya. Kalau Jawa Timur gimana Bu Florida? Sudah mulai memikirkan hal kesana karena situasi masih naik terus ini? Ya, kalau misalnya memperhatikan untuk ibadah onsite, yang pasti kita juga ingatkan di ruang kebaktian perlu diberi tanda tempat-tempat yang tidak boleh diduduki, sehingga umat dapat menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya. Upaya untuk juga membangun sistem penelusuran kontak, jadi kontak tracing itu penting gitu ya. Jadi daftar dan mengetahui siapa yang datang itu menjadi penting. Seperti yang tadi Bu Cordel bilang gitu, bahwa kalau nggak dikenal ya nggak bisa. Ini kan untuk keselamatan bersama ya, sekali lagi untuk merawat kehidupan tujuannya. Jadi mungkin kita merasa bahwa kok ini sepertinya aturan ketat, tetapi mari kita lihat ini tujuannya merawat kehidupan. Hal lain yang juga diatur adalah proses keluar masuknya jemaat. Harus diperhatikan supaya tidak ada penumpukan, tidak berdesakan. Itu juga disampaikan kepada umat terkait persiapan untuk ibadah onsite ini. Di Jatim bulan Juli sebenarnya karena memang mereka di zona hijau ya, dan sudah sebulan ini memang zona hijau, mereka akan ada yang mau mencoba, ada yang mau melakukan ibadah itu gitu. Tetapi semua itu diperhatikan, diingatkan tentang hal apa yang harus mereka lakukan. Surat izin dari gugus tugas kan menjadi penting juga ya, pasti gugus tugasnya memperhatikan dengan detail itu. Gitu sih Pak. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa setiap selesai ibadah mesti ada penyemprotan disinfektan. Itu berapa lama baru boleh masuk lagi? Nah, itu durasi kebaktian itu, karena kan kebaktian dari awal mulai prosesi sampai pengutusan itu kan kita nyiapinnya liturginya 45 menit. Lalu hitung-hitungannya tuh kalau misalnya 15 menit sebelumnya dan 15 menit setelahnya, jadi ada 1 jam 15 menit. Dan kemudian 15 menit itu harus disemprot, dibiarkan 30 menit, harusnya jedanya itu ada 2 jam ya, 2-3 jam jeda antara ibadah yang pertama dengan ibadah yang kedua. Ini konteks untuk jemaat yang ada cukup banyak anggota jemaatnya, pengunjung ibadahnya. Karena kan ada yang memang sedikit, itu lebih gampang pagi dan sore gitu. Kalau yang agak banyak ini yang memang perlu memperhatikan durasinya,
dan supaya setelah kebaktian itu membersihkan segala sesuatunya itu waktunya cukup sembari membiarkan dulu sebelum jemaat datang lagi. Ya, ini sangat menarik terutama bagi jemaat yang besar. Frekuensi ibadah berarti kan mesti lebih berkurang dari yang selama ini, padahal mereka punya jemaat yang sangat besar. Nah, kita akan lanjutkan percakapan tentang ini setelah pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa. Masih dengan saya Arlen Selaros sebagai pemandu percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dhani Purnama, Ibu Pendeta Florida, Ibu Pendeta Heni, dan Ibu Pendeta Cordelia. Kita lanjutkan percakapan kita ya pada ini dan teman-teman yang lain. Kan ketika umat yang datang ke gereja tadi kan sebenarnya ini udah dimulai oleh Pendeta Florida tadi menjelaskan. Ya, tapi saya ingin ini dijelaskan lebih detail lagi. Kan yang datang ke ibadah itu bukan dari satu wilayah. Betul. Meskipun gereja atau jemaat kita berlokasi berdomisili di zona hijau, tapi kan anggota jemaat kita kan terpencar di berbagai tempat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teknisnya atau patokannya untuk menolong agar atau mendeteksi agar umat dari zona merah, apalagi kalau merah hitam tadi kata Pendeta Florida itu tidak datang beribadah begitu di gedung gereja, supaya jangan just in case nih jangan sampai terjadi penularan di gedung gereja. Ini bagaimana, Pak? Bahkan bukan hanya umat loh, Pak Arlianus. Ya. Pendeta yang mau khotbah. Pendeta, kalau pendeta lebih gampang. Nggak boleh dari tempat lain, pokoknya pendeta jemaat setempat, khotbah setempat. Iya. Itu masih gampang. Tapi umat bagaimana, Pak? Iya betul. Jadi memang ini yang perlu jadi perhatian juga begitu ya. Karena kan yang disampaikan dalam keputusan pemerintah itu hanya memperhatikan lingkungan ibadah. Ya, karena memang pemerintah mempertimbangkan tempat ibadah tertentu, nggak membayangkan gereja. Betul. Nah, ini kan berarti memang menjadi sebuah kerja keras dan perhatian oleh majelis jemaat yang memang sudah berniat untuk menyelenggarakan kebaktian onsite tadi. Ini berarti tambahan kerja nih, bahwa umat yang akan hadir pun mestinya memang diperhatikan dari wilayah mana. Dan ini edukasi lagi terhadap anggota edukasi jemaat. Dan data ya. Betul, dan data. Jadi anggota jemaat pun harus diedukasi begitu rupa sehingga kerinduan mereka untuk datang dengan memperhatikan wilayah tempat tinggal dan wilayah gereja itu tetap mesti selaras. Tidak, ya tadi dalam rangka merawat kehidupan kan sudah kita tegaskan bukan hanya memperhatikan keinginan kita, tetapi juga ini menjaga kehidupan bersama gitu ya. Nah, itu yang memang perlu dipersiapkan sehingga buat kami memang tidak terburu-buru tuh dalam rangka itu juga. Karena persiapannya sangat detail ya. Sangat detail. Oke. Tadi Pendeta Florida sudah mulai ngomong sebenarnya ada trace. Ini gimana caranya supaya dari
umat yang berada di wilayah-wilayah merah jangan ke kebaktian? Paling mudah adalah seperti yang tadi disampaikan Bu Kordel ya, ketika di Cirebon atau di mana itu yang mau mulai adalah jika tidak dikenal ya demi merawat kehidupan lebih baik tidak beribadah di situ apapun alasannya. Artinya kita ini saling menjaga gitu ya, bahwa kalau mau beribadah pergilah ke rumahnya sendiri, artinya tempat ibadah yang biasa ya datangi gitu ya, supaya itu dikenal. Kalau misalnya enggak, ya kita harus menahan diri. Ibadah yang on-site bukan berarti menghilangkan yang online, kan kita tetap streamingnya itu tetap jalan, tetap beribadah gitu. Itu yang harus diingat oleh jemaat juga gitu. YKB tetap melayani ibadah online kan Pak. Jadi Oh iya pasti. Sejauh praktek memerintahkan kita jalankan. Jemaat harus tetap ingat bahwa ketika mereka belum bisa beribadah bukan berarti mereka tak terlayani. Tetap kok dilayani. Kita ini sedang menjaga dan merawat kehidupan. Kayaknya itu kita harus terus bicara tentang semangat merawat kehidupan itu gitu. Ya, tapi kan jemaat-jemaat kita kan sekali lagi tadi kan misalnya kalau jemaat besar ya, kayak kalau di Surabaya itu kayak Res sudah Takwal Jakarta, kayak Samanudi, Gunung Sahari. Itu kan jemaatnya bisa dari mungkin Samanudi atau Gunung Saharinya gerejanya aman, tapi jemaatnya kan bisa di Kalideres, bisa di Serpong yang mungkin daerahnya masih merah. Ini bagaimana apakah atau apa upaya yang dilakukan? Memang kita tidak bisa betul-betul sampai menjamin gitu. Kita nggak bisa menjamin, tetapi upaya apa yang dilakukan supaya edukasi itu betul-betul maksimal begitu loh, bahwa orang sadar saya nggak usah ke gereja, saya beribadah di rumah aja dengan online atau streaming begitu. Iya, share ya Pak. Jadi kita misalnya lewat video-video edukasi itu ke jemaat-jemaat. Tapi di samping itu beberapa gereja ini lagi mengusahakan apps. Jadi kalau mau baktian kan daftar dulu. Nah mungkin dari situ bisa dilihat. Kalau misalnya zonanya merah, mungkin bisa dikasih tahu ya pendekatan personal atau pendekatan pribadi. Karena kan kalau daftar berarti ketahuan nih alamatnya, orangnya gitu. Jadi memang harus daftar ya? Ya. Wah ini kerja keras luar biasa. Betul. Berarti data kita, database kita juga berarti mesti mau nggak mau segera harus diupdate betul. Sehingga kita tahu jemaat kita ini berada di daerah mana saja, ya, atau diatur per wilayah ini tidak boleh datang karena masih merah begitu. Tega ya mengatakan itu ya, bisa ya. Gitu. Ada juga yang mengatur begitu di Jatim, sudah diatur kalau misalnya wilayah atau sektor mana yang beribadah jam berapa. Lalu jam keduanya wilayah mana yang beribadah. Ada yang sudah mulai mengatur strategi seperti itu gitu. Artinya gereja kita GKI betul-betul menyiapkan serapi, seteliti, seketat mungkin. Ya, karena kita bukan mau beribadah sekedar pengen ketemu dan ikut-ikutan begitu. Betul. Oke, ini saya mau ke pertanyaan yang lain nih. Kan menurut peraturan katanya kan yang berusia 60 tahun ke atas karena rentan tidak boleh datang ke berkebaktian di gedung gereja. Padahal kalau kita melihat atau mengamati selama ini ya, orang yang paling merindukan tempat ibadah itu kan para senior ini sebenarnya. Para senior sangat merindukan datang beribadah. Ya beberapa yang saya kenal juga, aduh Pak Arlianus ini kita mau ke gereja bagaimana Pak sampai kapan? Ya mereka yang paling merindukan, tetapi mereka yang sekarang dikatakan tidak boleh beribadah. Nah apa yang dilakukan gereja untuk menolong para senior ini? Gimana Ibu Heni? Iya. Termasuk pendeta senior yang emeritus nih nggak boleh ke gereja, nggak boleh khotbah. Kalau Pak Arlianus masih bisa ya? Masih. Menjelang nggak bisa saya. Bu Heni gimana Bu Heni? Apa pastoral seperti itulah kepada mereka bagaimana? Ya, yang pertama memang kami perlu melakukan edukasi. Kenapa teman-teman senior ini tidak dapat beribadah di gedung gereja? Ini karena wujud cinta kami kepada mereka, karena kami ingin tetap ada di dalam persekutuan bersama dengan
saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Nah, karena itu di Jawa Tengah ada banyak sarana yang kami pakai untuk membawa teman-teman senior ini tetap dapat beribadah. Misalnya dengan menggunakan media-media online, ibadah dengan ibadah online, atau dengan ibadah keluarga. Kami menghendaki supaya anggota keluarga, anak atau cucu itu tetap boleh mengajak mereka untuk ada di dalam ibadah keluarga, menggunakan ibadah online lewat GKB. Lalu ada beberapa jemaat yang juga melakukan ibadah secara mandiri. Lalu ada yang juga menggunakan radio untuk teman-teman senior di daerah-daerah, supaya mereka juga bisa tetap terus beribadah. Nah, kira-kira itu yang selama ini Jawa Tengah lakukan, Pak. Ya, tapi kerinduan mereka agak sukar terpenuhi sekarang ini ya. Walaupun sekali lagi saya sangat yakin yang paling merindukan itu adalah para senior ini. Kalau di Jawa Barat bagaimana Bu Cordelia? Iya, memang sih Pak yang paling kepengen banget justru kan yang ini ya, yang dan kebanyakan mayoritas jemaat kita itu ya jemaat Senior. Iya, jemaat senior. Jadi memang ini udah gitu kalau mau Zoom segala macam masih banyak juga yang gaptek sebenarnya. Betul, itu problem justru mereka yang pengen beribadah itu adalah mereka yang memang tidak akrab dengan yang digital. Iya, jadi ada beberapa yang ini mau nggak mau ini menjadi gerakan bersama dalam keluarga. Misalnya cucunya, anaknya kan sekarang masih juga banyak yang home learning, udah lagi libur. Ini kayaknya mesti ngebantuin juga orang tua atau opa-omanya untuk ya agak sedikit bisa lebih familiar sama digital gitu. Kita juga memang lagi kepikiran malah mungkin mau ngadain retret lansia online atau apa gitu Pak, supaya waktu pas orang-orang heboh kebaktian onsite, mereka juga merasa tersapa dan menjadi bagian dari kita gitu. Karena kan kayaknya nanti orang-orang udah pada heboh mau onsite, mereka nggak bisa nih. Padahal mayoritas di kita, mungkin kita mesti pikirin juga acara yang kita lagi mikirin sih, tapi yang ramah digital buat senior gitu. Ini lagi dalam pergumulan dan persiapan Pak. Semoga pergumulannya cepat selesai supaya para senior ini yang sekali lagi dan mungkin mereka bukan hanya nggak boleh ke gereja kan ya, dalam salah satu acara di GKB Pernikahan Bahagia pada yang kami syuting beberapa waktu yang lalu, ini pasutri yang senior mengatakan begitu, nggak bisa keluar. Dan itu udah bikin ya, kalau yang muda-muda mungkin masih bisa berpergian, tapi yang para senior kan betul-betul totally di rumah. Ya, semoga pergumulan gereja ya Jabar, Jatim, Jateng ini segera selesai berkaitan dengan bagaimana menyapa para senior ini. Saya mau lari ke ini yang senior sama yang paling junior nih. Anak-anak juga kan nggak boleh ke gereja. Gimana Ibu Florida dengan anak-anak? Ya, kalau anak-anak sebenarnya lebih menolongnya karena kan mereka sekolahnya modelnya online juga. Jadi tidak terlalu sesulit ketika kita harus berpikir bagaimana dengan yang lansia. Karena ibadah sekolah minggu setiap hari sekolah mereka online mau nggak mau begitu. Lalu sekolah minggu akhirnya kakak-kakak sekolah minggu banyak melayani secara online, lalu aktivitas. Nah, yang menarik di kalau kebaktian anak itu adalah kerjasama sama orang tua, karena kan ada aktivitas yang harus dilakukan gitu. Jadi kebaktian anak menjadi menarik karena terlibat, orang tua terlibat dan anak-anak harus buat kreativitasnya gitu. Itu yang menarik di kebaktian online anak. Tetapi yang menjadi tantangan juga adalah karena guru-guru kakak-kakak sekolah minggu kadang-kadang ya grogi juga. Anak diajarin sekali gitu, jadi orang tuanya ada, anaknya harus beribadah bersama dengan orang tua karena kan butuh kerja, ya butuh kerja sama. Tetapi untuk anak relatif tidak terlalu sesulit ketika kita sedang berpikir bagaimana harus melayani yang lansia ini gitu. Tapi saya melihat sisi yang lain nih. Saya tanya pada ini karena kebetulan dia punya anak nih. Bagaimana mengatasi rasa belenak anak-anak ini karena tiap hari mereka online dengan sekolah, hari Minggu juga online dengan gereja. Gimana mengasih gereja mengasih rasa belenak gitu?
online lagi. Iya. Belajar online ini, tapi gereja juga online ini, gimana mengatasi ini Pak Dhani? Buat anak-anak sebenarnya ketika tadi ya Bu Flo juga sampaikan, ditemani orang tua itu kan satu pengalaman yang berbeda. Kalau sekolah minggu kan biasanya mereka sendiri dicul saja gitu kan? Dibiarin sendiri gitu. Dengan ada orang tua, happy tuh beberapa anak, apalagi orang tua ikut membuat apa aktivitas. Iya. Karenanya memang kesediaan orang tua untuk ikut beribadah bersama dengan anak, dan juga nanti juga bersama dengan orang tuanya yang lansia ya, itu sedikit banyak mungkin menjadi sebuah jalan. Memang sempat terpikir kalau begitu memang kita juga harus menyediakan ibadah online yang intergenerasi ini sebenarnya mestinya ya. Jadi semua bisa menjadi satu komunitas persekutuan bersama. Ini kesempatan melakukannya ya. Betul, kesempatan yang melakukannya, sehingga orang nggak ngerasa iya ya udah di sana harus online, anak-anak ini juga online, karena ada creativity yang dikerjakan. Nah, buat mereka juga senang ada orang tua yang bisa menemani. Ya, jadi sekali lagi buat anak-anak agak mungkin lebih sukar ya, karena mesti acaranya harus atraktif betul, karena kalau kita pakai online mereka bisa melihat misalnya animasi Jepang, tiba-tiba kita datang, hai adik-adik, yang jadul banget gitu. Ini tantangan buat guru-guru sekolah minggu. Atau sudah ada Kang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang sebuah jemaat yang sangat dapat melayani anak-anak dengan teknologi digital dan animasi yang baik begitu? Kayaknya sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kolaborasi ya sama Bina Warga, nggak tahu. Iya. Ya, tapi masih itu masih sebenarnya kayak model YKB juga sebenarnya. Iya. Jadi kayak kebaktian orang tua sebenarnya. Ya, jadi tantangan penting ya. Nah, apakah ada antisipasi andaikan walaupun telah memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan ternyata ada yang teledor nih umat nih, dari mungkin dia OTG, lalu datang, kita berdoa jangan sampai terjadi, just in case, lalu akhirnya jemaat menjadi klaster baru. Apakah ada antisipasi yang dilakukan terhadap kemungkinan seperti ini? Ya, kalau tadi kan memang kita berupaya mengikuti dengan ketat sebenarnya protokol kesehatan, panduan liturgi yang ibadah yang kita sudah sebarkan itu sudah buat sebenarnya dalam rangka untuk menjaga ini ya, sehingga tidak ada sebisa mungkin tidak ada orang yang kemudian menyebabkan nanti jemaat ini malah jadi klaster. Itu yang sebenarnya kita jaga. Kenapa? Karena kami juga memikirkan kalau seandainya itu terjadi, orang sudah semangat mau ibadah, sekali dua kali ibadah lalu ditutup lagi karena ada yang positif misalnya di sana, itu akan menimbulkan semacam trauma. Iya, yang mungkin tadi kita mau mulai dalam keadaan begini saja mungkin tidak banyak orang yang akan nyambut. Ditambah lagi dengan ada klaster baru, terinfeksi baru. Iya, itu yang sebenarnya kita sangat hati-hati meminta rekan-rekan majelis-majelis jemaat ini ketika memutuskan untuk memulai kebaktian onsite, ini betul diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan trauma yang sebenarnya tidak perlu akhirnya. Bukankah lebih baik kita menunda lebih panjang tapi kemudian dan safe daripada buru-buru lalu malah justru nanti ditutup lagi. Bahkan kan kalau memperhatikan bisa dicabut izinnya walaupun bukan izin ibadahnya tetapi izin untuk ibadah ini, ibadah onsite-nya dicabut lagi. Bukankah itu akan lebih merepotkan dan harga yang harus dibayar jadi terlalu lebih besar. Ya, itu sih. Ada tambahan dari Ibu Florida tentang ini? Apa yang disampaikan Pendeta Dhani, Sekum kita, saya rasa udah cukup clear ya. Prinsip hati-hati dan merawat kehidupan sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar gitu. Jadi daripada menimbulkan yang baru dan trauma, lebih baik kita pikirkan benar-benar dengan detail, dan yang paling penting adalah minta hikmat dari Tuhan ya, supaya kita nggak emosional, kita nggak hanya kepengen beribadah seperti mau reuni. Ini bukan reuni gitu, ibadah yang kita siapkan ini
bukan reuni gitu. Jadi lebih baik ya kita minta hikmat dari Tuhan sembari kita mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati dan detail gitu. Ibu Heni ada tambahan? Ya, sama seperti yang sudah disampaikan, kalau dalam bahasa Jawa Tengah itu selain hati-hati, ojo kesusu. Karena kita tidak hanya bicara soal euforia segera datang untuk beribadah, tetapi kita sungguh-sungguh sedang berupaya untuk merawat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, karena itu mestinya gereja juga perlu sungguh-sungguh melakukan perannya dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga tujuan untuk merawat kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera itu boleh diwujudkan oleh gereja di tengah pandemi dan di tengah masyarakat, bahkan di tengah anggota jemaat. Baik, Bu Cordelia ada tambahan? Iya, jadi mungkin di tengah situasi nggak normal ini penting juga supaya nggak baper gitu ya Pak. Baper dalam arti kata, kalau misalnya saya termasuk golongan usia yang nggak bisa ke Gereja, mungkin juga saya bisa agak baper nih, aduh kok gimana. Jadi mesti ada trust bahwa kita semua ingin merawat kehidupan. Kalaupun kita nggak ada aturan-aturan yang akhirnya seolah-olah membatasi. Membatasi orang-orang tidak bisa datang, itu bukan apa-apa, tapi buat kebaikan semua gitu, buat kebaikan yang nggak datang juga, buat kebaikan yang datang. Jadi datang juga. intinya untuk merawat kehidupan sih. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, dan kita akan mengakhiri percakapan kita. Sebelum saya tutup, apakah ada semacam closing statement Pak Dhani mengenai pokok percakapan kita? Silakan Pak. Iya, jadi ini berdasarkan pesan pastoral kelima yang dikeluarkan di hari Minggu tanggal 28 Juni yang lalu. Memang kita melandasi seluruh pengambilan keputusan kita untuk beribadah kembali di gedung gereja itu harus pertama-tama karena kita mau merawat dan memelihara kehidupan yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Lalu memang dengan begitu memang kita memperhatikan apa yang diterbitkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan yang begitu detail juga memberikan aturan-aturan, karena kita menyadari saat ini sebenarnya sejujur-jujurnya kan memang pandemi ini belum teratasi ya. Sehingga prinsip kehati-hatian itu membuat kita di satu sisi memang menyiapkan betul protokol yang akan kita kerjakan ketika ibadah akan kembali dilakukan di gedung gereja. Tapi di sisi lain kita juga membuka diri bahwa memang ada tempat-tempat yang boleh dilaksanakan, sudah hijau begitu ya, yang sehingga terbukalah untuk boleh memulai ibadah di gedung gereja, tapi sekali lagi dengan prinsip yang sangat hati-hati tadi, penuhi seluruh protokol kesehatan, panduan menyiapkan kebaktian yang memang kita juga sudah edarkan beberapa minggu yang lalu edukasi umat, ya edukasi jemaat ini supaya baik yang nanti akan datang maupun yang akhirnya dibatasi tidak bisa dulu hadir di dalam kebaktian di gedung ibadah, semua bisa ada dalam satu pemahaman yang sama, bahwa saya mengerjakan ini karena memang sedang dipanggil dalam rangka merawat kehidupan. Baik Pak Dhani, terima kasih Pak Dhani, terima kasih Bu Florida, terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Cordelia atas penjelasan yang sangat clear pada kesempatan ini. Dan sahabat YKB GKI, penjelasan sudah diberikan oleh para pimpinan GKI. Unsur kehati-hatian merawat kehidupan itu adalah dasarnya, dan tadi Pak Seku mengatakan lebih baik menunda lebih lama tetapi selamat, safe, daripada buru-buru tapi menimbulkan persoalan atau jadi trauma-trauma yang sebenarnya tidak perlu harus kita hadapi. Bila ada masukan-masukan, tentu dengan senang hati kami akan terima dan dapat disampaikan melalui chat room yang sudah tersedia atau ditulis di kolom komentar yang ada. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada acara GKI Menyapa episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.